Sistem ekonomi campuran Finlandia dan Denmark. Nama anggota kelompok 3, Ivka Nadia Nur Alfati Syahro, Isma Nuria Hasanah, Karisma Nurfitriah, Maharani Putri Shalwani, Malinda Sitaputri, Muhammad Nasor. Sejarah Finlandia. Awalnya, wilayah Finlandia jatuh ke tangan kerajaan Swedia pada abad ke-13. Kedatangan Swedia itu diiringi oleh penyebaran agama Kristen di antara orang-orang Finlandia. Swedia mulai mengelola Finlandia sesuai dengan tradisi Swedia, yaitu kastil dibangun dan pajak dikumpulkan terutama untuk bulu, biji-bijian, mentega, dan uang. Pada abad ke-18, perang antara Swedia dan Rusia menyebabkan wilayah Finlandia diduduki 2 kali oleh Rusia, yaitu ketika Perang Utara Besar tahun 1713 sampai 1721 dan Perang Rusia-Swedia tahun 1742 sampai 1743. Akibat dari perang itu diperkirakan hampir 1 generasi pemuda hilang dan hancurnya kota Helsinki. Pada tahun 1809, wilayah Finlandia telah ditaklukkan oleh Kekaisaran Rusia sehingga wilayah ini berubah menjadi Kaharian Patihan Finlandia yang dipimpin oleh Adipati Agung dan memiliki otonomi tersendiri. Era tahun 1860-an, nasionalisme rakyat Finlandia mulai muncul sehingga lahir gerakan Fenomen. Lalu, pada tanggal 6 Desember 1917, Finlandia telah menyatakan kemerdekaannya. Finlandia resmi diakui kemerdekaannya di tanggal 4 Januari 1918. Selang 1 tahun setelah deklarasi kemerdekaan dari Rusia. Namun meskipun sudah merdeka, ancaman tetap datang, kali ini dari Uni Soviet. Finlandia telah menentang Uni Soviet sebanyak 2 kali pada Perang Dunia II, yaitu pertama pada Perang Musim Dingin tahun 1939 sampai 1940 dan Perang Sambungan tahun 1941 sampai tahun 1944. Setelah perang berakhir, pemerintah Finlandia mengadakan beberapa akad dengan Uni Soviet tahun 1947 sampai tahun 1948 yang berakibat diserahkannya beberapa wilayah Finlandia kepada Uni Soviet, yaitu Karelia, Sala, dan Patsamu. Penandatangan akad ini terpaksa terjadi sebab setelah perang, Finlandia berada dalam keadaan berbahaya sekaligus strategis sebagai negara penyangga keseimbangan selang daya komunis Uni Soviet dan negara-negara demokratis yang lain di Eropa. Pada awal era pasca perang, Finlandia mengalami kesulitan ekonomi. Setelah Perang Dunia II, negara ini diberi tugas untuk menyerap sekitar 300.000 pengungsi dari wilayah yang diserahkan ke Uni Soviet dan pada saat yang sama membayar ganti rugi perang. Terlepas dari hambatan ini, Finlandia dengan cepat pulih. Reparasi perang membawa ekspansi yang cepat dalam industri logam dan pembuatan kapal, dan perdagangan kayu segera melanjutkan ekspor dengan cepat melampaui tingkat sebelum perang. Tetapi pembangunan kembali dan kolonialisasi yang diperlukan untuk memukimkan kembali para pengungsi sangat menguras sumber daya ekonomi negara sehingga inflasi tidak dapat dihindari. Akibatnya, Finlandia harus mendevaluasi mata uangnya pada beberapa kesempatan. Walaupun memiliki hubungan bilateral yang tidak baik dengan Uni Soviet, negara ini merupakan salah satu mitra dagangnya yang utama. Oleh sebab itu, kejatuhan Uni Soviet pada tahun 1991 telah memberi pukulan kuat bagi perekonomian Finlandia. Selama awal 1990-an, produksi turun tajam dan pengangguran meroket, sebagian besar karena perdagangan dengan Rusia telah menyusut ke sebagian kecil dari tingkat era Soviet. Pada tahun 1990-an pula, terjadi pemilihan parlemen membuat koalisi sosial demokrat akhirnya menguasai pemerintahan. Terpilihnya koalisi sosial demokrat memunculkan berbagai kebijakan neoliberal dengan melakukan privatisasi aset milik negara sepanjang tahun 1990-an yang mendorong rasionalisasi di banyak industri, terutama dalam bidang pengembangan teknologi dan informasi. Pemulihan dilakukan secara perlahan karena pasar ekspor bergeser ke negara-negara Uni Eropa. Pemerintah juga berusaha memangkas pengeluaran terutama untuk program-program sosial. Pada tahun 1995, Finlandia masuk menjadi anggota Uni Eropa.
Situasi perekonomian Finlandia. Sistem ekonomi yang dianut Finlandia adalah sistem ekonomi campuran yang terindustrialisasi. Berkat sistem ekonomi yang dijalankan, Finlandia sukses membukukan pendapatan per kapita yang sama dengan negara-negara maju seperti Perancis, Jerman, Swedia, dan Inggris. Sektor ekonomi unggulan Finlandia adalah sektor jasa yang menyumbang 67,5%. Diikuti sektor manufaktur dan penggilingan yang menyumbang 31,4%. Sedangkan sektor ekonomi pokok menyumbang sekitar 2,9%. Apabila dilihat dari sudut pandang perdagangan internasional, sektor ekonomi unggulan Finlandia adalah manufaktur. Industri manufaktur terbesar adalah elektronik sebesar 21,6%. Disusul mesin, kendaraan, produk logam, dan lainnya sebesar 21,1%. Kehutanan 13,1%, dan kimia sebesar 10,9%. Kawasan Helsinki Raya menyumbang sepertiga dari total PDB. Dalam skala internasional, ekonomi Finlandia sangat terintegrasi dengan perekonomian global, dan perdagangan internasional menyumbang sepertiga PDB. Di Finlandia terdapat perusahaan-perusahaan besar berskala internasional. Daftar perusahaan besar di Finlandia yang bahkan sudah mendunia diantaranya, yang pertama ada Microsoft. Semenjak pengambil alihan Nokia tahun 2014, Nokia sendiri pernah merajai pasar handphone di era tahun 2000-an. Yang kedua ada Rovio Mobile, yaitu developer game Angry Birds. Yang ketiga ada Neste Oil, adalah perusahaan pemroses dan pemasar minyak. Keempat ada Stora Enso, yaitu produsen kertas terbesar di dunia. Yang kelima ada Eker Vineyard, yaitu produsen kapal pesiar terbesar dunia. Adanya perusahaan besar ini tentu sangat mendukung pertumbuhan ekonomi Finlandia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perencanaan dan pengendalian Finlandia. Finlandia ini termasuk negara dengan sistem ekonomi campuran yang sangat terindustrialisasi, di mana sektor ekonomi terbesarnya yaitu jasa dengan persentase 65,7%. Negara ini sangat terintegrasi dengan ekonomi global serta pada perdagangan internasionalnya, mampu menyumbang sepertiga PDB. Finlandia ini juga disebut sebagai negara dengan perekonomian yang cukup mapan, yang dapat dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang mendunia di kalangan internasional. Salah satu faktor yang menyebabkan tumbuhnya ekonomi Finlandia ini yaitu salah satunya pengelolaan di bisnis riset dan pengembangan atau R&D, Research and Developing. Salah satu pemasukan negara yang terbesar berasal dari pertumbuhan sektor elektronik, terutamanya pada industri telepon seluler atau telekomunikasi mikrobel seperti Nokia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Finlandia ini fokus terhadap kebijakan industrinya, yang mana pada pengembangan teknologi. Hal tersebut bertujuan untuk terus mengembangkan kreasi dan inovasi pada masyarakat negara tersebut dalam memanfaatkan teknologi baru, sehingga terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Finlandia ini dalam mendukung investasi di bidang R&D tadi. Termasuk salah satunya yaitu kebijakan untuk memberikan subsidi pada industri R&D-nya ini. Kebijakan ini disertai pula dengan tidak adanya pajak tambahan untuk perusahaan, sehingga bagi perusahaan yang mendapatkan subsidi ini diharuskan untuk menjalankan riset dan pengembangan pada perjaringan tadi. Dan begitu kebijakan ini dikatakan berhasil sebagai buktinya bahwa negara Finlandia ini termasuk negara dengan profit terbesar dalam proyek R&D ini di sesama negara Uni Eropa. Selain banyaknya investasi asing yang masuk ke negara ini, pemerintah juga memberikan fasilitas pada perusahaan swasta yang hendak berinvestasi di luar negeri.
Keberhasilan Nokia ini merupakan salah satu keberhasilan pengelolaan ekonomi negara Finlandia yang dapat merebut pasar telepon seluler internasional. Karena Nokia Corporation ini merupakan pemasok ponsel terkemuka di dunia yang berasal dari Finlandia. Demikian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. PDB per kapita Finlandia dilaporkan sebesar 49.043.018 US dollar pada 2020. Rekor ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 48.628.865 US dollar. Sektor ekonomi terbesar pada jasa sebesar 72%, sektor manufaktur 10,7%, dan yang lainnya yakni industri kayu dan kimia. Indeks daya saing ekonomi global Finlandia menduduki peringkat ke-11. Finlandia merupakan negara paling bahagia di dunia. Finlandia merupakan negara dengan tingkat pendidikan terbaik di dunia. Sistem pendidikan Finlandia telah mencapai pengakuan dunia dalam beberapa tahun terakhir, baik di tingkat sekolah dasar atau di universitas. Finlandia mencurahkan sumber daya yang sangat besar untuk melatih penduduknya sepanjang hidup mereka, dan hasilnya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dilakukan dengan baik. Negara ini muncul secara teratur di posisi teratas dalam peringkat pendidikan paling bergengsi seperti laporan PISA dalam edisi 2020 QS World University Ranking yang berpengaruh juga memasukkan 9 universitas Finlandia di antara 1.000 yang dianggap terbaik di dunia. Finlandia memegang skor 85 dari 100 dalam kategori negara dengan korupsi terendah di dunia versi Transparency International. Rendahnya tingkat korupsi di negara ini disebabkan oleh tingginya kepercayaan masyarakat dan bisnis terhadap sistem pengadilan. Hakim-hakim di Finlandia bahkan mengaku bahwa ia sangat jarang mendapatkan tekanan. Alasannya karena mereka akan naik jabatan hanya karena mereka berprestasi, serta karena kebebasan terhadap media dan jurnalisme sebagai akses informasi yang dianggap penting secara konstitusional. Finlandia menempati urutan ke-13 sebagai negara terbaik untuk bisnis di dunia. Pemerintah terbuka untuk dan secara aktif mengambil langkah-langkah untuk menarik investasi asing. Langsung, Finlandia secara historis kompetitif di bidang manufaktur, khususnya di industri kayu, logam, teknik, telekomunikasi, dan elektronik. Finlandia unggul dalam ekspor teknologi serta promosi startup di bidang teknologi informasi dan komunikasi, game, clean tech, dan sektor bioteknologi, kecuali kayu dan beberapa mineral. Finlandia bergantung pada impor bahan baku, energi, dan beberapa komponen untuk barang-barang manufaktur. Karena iklim yang dingin, pengembangan pertanian terbatas untuk mempertahankan swasembada dalam produk-produk dasar. Kehutanan industri ekspor yang penting menyediakan pekerjaan sampingan untuk penduduk pedesaan. Finlandia telah menjadi salah satu ekonomi dengan kinerja terbaik di UE sebelum 2009 dan bank-bank dan pasar keuangannya menghindari yang terburuk dari krisis keuangan global. Namun, perlambatan dunia memukul ekspor dan permintaan domestik keras pada tahun itu, menyebabkan ekonomi Finlandia berkontraksi dari 2012 hingga 2014. Resesi mempengaruhi keuangan pemerintah umum dan rasio utang. Ekonomi kembali ke pertumbuhan pada 2016 membukukan kenaikan PDB 1,9% sebelum tumbuh sekitar 3,3% pada 2017. Didukung oleh peningkatan kuat dalam investasi, konsumsi swasta, dan ekspor neto. Ekonom Finlandia mengharapkan PDB tumbuh tingkat 2-3% dalam beberapa tahun ke depan. Tantangan utama Finlandia adalah mengurangi biaya tenaga kerja yang tinggi,
dan meningkatkan permintaan untuk ekspornya. Pada Juni 2016, pemerintah memberlakukan Fakta Daya Saing yang bertujuan untuk mengurangi biaya tenaga kerja, meningkatkan jam kerja, dan memperkenalkan lebih banyak fleksibilitas ke dalam sistem perundingan upah. Akibatnya, pertumbuhan upah hampir datar pada tahun 2017. Pemerintah juga berusaha untuk mereformasi sistem perawatan kesehatan dan layanan sosial dalam jangka panjang. Sistem ekonomi campuran Denmark. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah perekonomian Denmark. Negara Denmark merupakan negara yang telah menjadi negara agraris dengan sebagian besar penduduknya hidup dan mampu menyediakan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Sejak abad ke-19, Denmark mengalami perkembangan teknologi dan kelembagaan yang lebih sengit. Standar kehidupannya mengalami tingkat pertumbuhan yang sebelumnya tidak diketahui dan selanjutnya mengalami industrialisasi serta berubah menjadi masyarakat pelayanan modern. Next. Selanjutnya, mazhab yang dianut ialah mazhab merkantilisme yang merupakan doktrin ekonomi terkemuka selama abad ke-17 dan abad ke-18 di Denmark. Doktrin ini mengarah pada pembentukan monopoli seperti Asiatisk Kompagni, pengembangan infrastruktur fisik dan keuangan seperti Bank Pertama Denmark, Courant Banken pada tahun 1736 dan adanya kredit foreigning pertama pada tahun 1797 dan akuisisi beberapa koloni kecil Denmark seperti Tranquebar. Dan selanjutnya pada akhir abad ke-18 terjadi reformasi pertanian besar yang memerlukan perubahan struktural yang menentukan. Pada abad ke-20 pertanian perlahan-lahan berkurang kepentingannya dibandingkan dengan industri. Akan tetapi pekerjaan pertanian hanya selama tahun 1950-an dilampaui oleh pekerjaan industri. Pada abad inilah ditandai dengan adanya Perang Dunia Kedua dan adanya depresi hebat tahun 1930-an. Setelah Perang Dunia Kedua itu, Denmark mengambil bagian dalam kerjasama internasional yang semakin erat dan dampak positifnya adalah perdagangan luar negeri negara Denmark yang meningkat tajam relatif terhadap PDB. Next. Kondisi perekonomian Denmark. Ekonomi yang diterapkan di Denmark merupakan ekonomi campuran modern, di mana di dalamnya menerapkan standar kehidupan yang nyaman, tingkat layanan dan transfer pemerintahan tinggi, serta ketergantungan yang juga tinggi terhadap perdagangan luar negeri. Kondisi perekonomian Denmark tergolong kuat dengan mengandalkan pada sektor jasa sebesar 80%, pertanian dan perikanan sebesar 2%, inovasi lingkungan dan industri ringan 11%. Besarnya pendapatan per kapita sekitar 49.600 US dollar dengan pendapatan domestik bruto mencapai 300 miliar US dollar. Distribusi pendapatan yang merata, pengelolaan pajak yang tepat sasaran, pelayanan publik terbaik hingga keberhasilannya dalam mengatasi masalah lingkungan menjadikan negara Denmark sebagai negara yang unggul di segala bidang. Selanjutnya adalah perencanaan dan pembangunan. Jadi Denmark yang menerapkan sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi sirkular. Sistem ekonomi sirkular ini merupakan sebutan bagi sistem ekonomi yang mendaur ulang setiap material yang ada. Sistem ekonomi tersebut dilakukan Denmark dan diklaim mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Selanjutnya,
Misalnya seperti daur ulang sampah menjadi bahan bakar bagi pembangkit listrik insinerator, dan adanya penerapan simbiosis industri kawin blok di Denmark. Penjelasan dari hal ini adalah, jadi di Denmark itu mengimpor sampah dari negara tetangganya, misalnya Inggris, dan sampah-sampah tersebut didaur ulang menjadi bahan bakar bagi pembangkit listrik insinerator. Panas dari pembakaran sampah tersebut digunakan untuk menciptakan energi listrik. Selanjutnya, yang dimaksud dengan simbiosis industri kawin blok adalah produk sampingan atau produk sisa dari satu perusahaan menjadi sumber daya yang guna bagi perusahaan lain. Simbiosis ini menggabungkan logika dari ekosistem alam dengan dasar pemikiran sistem ekonomi. Pola tersebut telah ada sejak 40 tahun yang lalu dan salah satu simbiosis industri yang paling terkenal di dunia. Manfaat penggunaan siklus ini adalah bisa mengurangi biaya, menghasilkan emisi yang lebih sedikit, pertumbuhan perusahaan dengan kebutuhan sumber daya yang lebih sedikit, perusahaan lebih kompetitif, dan semakin tangguhnya masyarakat dan perusahaan. Keberhasilan ekonomi Denmark. Berdasarkan data dari Bank Dunia, Denmark termasuk negara yang memiliki penghasilan tinggi dengan angka PDB sebesar 302,7 miliar US dollar di tahun 2016. Sektor pariwisatanya menyumbang pendapatan nasional sekitar 91,9 miliar DKK atau setara dengan 14,05 US dollar. Dengan asumsi 1 US dollar sama dengan 6,54 DKK pada 2014 dan menciptakan lebih dari 11.460 lapangan pekerjaan. Sementara itu, dalam indeks daya saing ekonomi global, Denmark menduduki peringkat 3 besar. Prestasi lainnya dari Denmark adalah dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang menempatkannya di urutan pertama dari 176 negara dalam tindak pencegahan dan pemberantasan korupsi. Data dari Bank Dunia menyebutkan bahwa dalam hal kemudahan mendirikan dan menjalankan usaha, termasuk akses pada institusi finansial, serta aturan terkait perizinan usaha, pajak, dan lain-lain, Denmark stabil di urutan ketiga di bawah Selandia Baru dan Singapura.